Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas masih materi mengenai intermediate accounting berdasarkan IFRS, dan di Indonesia juga sudah menerapkan atau mengadopsi IFRS di PSAK. Nah, bahasan kali ini adalah di chapter 22, yaitu tentang accounting change and error analysis atau analisis perubahan dan kesalahan akuntansi. Jadi kalau di akuntansi itu bisa saja terjadi perubahan atau change ya. Change ini biasanya karena kebijakan ataupun karena estimasi, dan ini wajar saja terjadi karena memang dalam akuntansi itu setiap metode bisa dipilih gitu. Jadi tidak ada kewajiban mutlak untuk mengikuti salah satu metode saja. Tapi di PSAK sendiri atau di IFRS memperkenankan bagi pengguna atau perusahaan untuk menggunakan metode-metode yang ada. Salah satu metodenya. Nah, ketika ada perubahan metode, maka itu disebutnya accounting change. Dan kalau untuk yang error, ini biasanya wajar terjadi ya, kesalahan yang sifatnya memang tidak disengaja. Jadi bisa karena kesalahan angka hitung ataupun salah menjurnalnya, dan ini wajar saja terjadi karena walaupun sudah menggunakan sistem informasi akuntansi, tetap saja yang namanya akuntansi itu di jurnal atau dicatat pertama kali adalah oleh manusia gitu, di mana manusia juga pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi ini wajar saja terjadi. Nah, ketika adanya perubahan dan kesalahan akuntansi tersebut, maka apa yang harus dilakukan oleh akuntan itu tidak bisa dengan menghapus serta-merta menghapus dengan mendelete dari data tersebut yang sudah diinput. Itu tidak bisa gitu ya, tapi dengan cara hal lain. Nanti ini kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama ini mengenai accounting change dulu ya. Jadi, kenapa ada jenis-jenis accounting change itu ada karena perubahan dalam hal kebijakan atau perubahan dalam hal estimasi. Nah, sementara kalau errors itu tidak terkait dengan accounting change-nya. Jadi kalau error ya memang murni karena kesalahan. Nah, ini contoh dari accounting policy ya. Accounting policy atau kebijakan. Jadi di sini pendekatannya adalah bisa dengan currently atau dengan yang saat ini, atau juga retrospektif. Retrospektif itu berarti ke periode sebelumnya, atau bisa juga retrospektif. Ini adalah ke masa mendatang atau future. Nah, kalau di IFRS yang oleh IASB, ini menggunakan retrospektif pendekatannya. Nah, untuk di PSAK sendiri yang berlaku di Indonesia, sebenarnya setiap terjadinya perubahan kebijakan akuntansi, terjadinya perubahan PSAK, itu bisa saja ada yang mengakibatkan harus dicatat secara retrospektif atau bisa juga dicatat secara prospektif atau hanya untuk current aja yang saat ini terjadi. Jadi memang tergantung dari kebijakannya, harus melaporkannya seperti apa. Tapi rata-rata memang yang sering itu adalah retrospektif. Nah, retrospektif di sini yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melaporkan perubahan penyesuaian yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangannya dari setiap periode yang disajikan, di mana menggunakan basis yang sama atau dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Gitu. Jadi misalnya dari A ke B, maka disajikannya adalah sajikanlah yang B-nya itu. Gitu. Disajikan dengan metode yang B. Untuk dua periode, baik periode yang sekarang maupun periode yang sebelumnya. Jadi kan karena laporan keuangan itu kan disajikan dua periode ya, misalnya untuk tahun 2020, itu kan dilaporkan juga tahun 2019-nya, dikomparasikan. Kemudian, untuk berikutnya adalah menyesuaikan jumlah-jumlah yang berkaitan dengan aset dan liabilitas pada saat awal periode yang disajikan. Jadi saldo awalnya itu perlu juga dilakukan penyesuaian. Atau juga kalau misalnya ada kaitannya dengan saldo awal sebelumnya, maka saldo awalnya pun juga harus disesuaikan. Dan ini biasanya melibatkan akun return earning. Nah, sebagai contoh di sini untuk perubahan metode akuntansi ya, di sini perubahan metode akuntansi
Jadi sebagai contoh di sini Denson Company, dia melakukan atau memiliki kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery. Nah, kemudian tahun 2015 dia mengubahnya menjadi percentage of completion. Ini yang kemarin kita bahas saat membahas pengakuan pendapatan atau akuntansi pendapatan. Nah, kemudian estimasi untuk pajaknya asumsinya menggunakan pajak 40%. Nah, ini bagaimana nih perlakuan akuntansinya gitu ketika terjadinya perubahan metode dari cost recovery ke percentage of completion. Nah, kita harus menyajikan dulu dua-duanya ya. Tadi kan sajikan dua laporan keuangan, penyajian dua laporan keuangan dengan dua metode yang sebelum dan setelah. Nah, ketika dia menggunakan cost recovery, gambarannya seperti ini. Jadi tahun 2013, income before income tax-nya ada 400.000 euro, kemudian dikurangin pajak 40%, maka net income-nya 240.000. Di tahun 2014, income-nya 160.000, kemudian dipotong pajak, dan 2015 juga sama, ini 190.000 dipotong pajak. Dan ketika dia menggunakan percentage of completion, metode persentase penyelesaian, maka sebenarnya ternyata income before income tax-nya 600.000 gitu. Jadi ada perubahan di sini ya. Kemudian di tahun 2014 180.000 dan di tahun 2015 adalah 200.000. Nah, akibat perubahan ini bagaimana yang harus dilakukan? Kita hitung juga untuk retrospektifnya, yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ketika menggunakan persentase penyelesaian dan ketika menggunakan cost recovery. Nah, untuk persentase penyelesaian tadi di awal tahun 2014 kan 600.000 ya. Kemudian untuk cost recovery 400.000. Di tahun 2014-nya ini 180.000, sedangkan menggunakan metode yang sebelumnya 160.000. Sehingga totalnya untuk saldo 2015 di awal 2015 adalah 780.000 kalau menggunakan persentase penyelesaian, 560.000 kalau menggunakan cost recovery. Total tahun 2015 ini 200.000 ketika menggunakan persentase penyelesaian, dan untuk cost recovery-nya 190.000. Jadi ini dari data sebelum ini, data yang ini, itu kita ubah penyajiannya seperti ini. Ya, kita rekap. Terus perbedaan dalam penghasilannya, perbedaan pendapatannya, perbedaan pendapatan untuk menggunakan dua metode tersebut di sini 200.000 ya. Jadi kurang catat 200.000. Harusnya dia 600.000 kalau menggunakan persentase penyelesaian. Kemudian di sini juga perbedaan di tahun 2014 dan ini perbedaan di awal tahun 2015 dan ini adalah perbedaan di tahun 2015. Kemudian dampak terhadap pajaknya 40%, tinggal 40% dikalikan perbedaan ini, difference ini. Kemudian income efeknya ini adalah difference dikurangin tax effect. Ya. Nah, jurnalnya yang harus kita catat akibat perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah construction in process 220.000. Karena apa? Karena di sini pendapatan konstruksinya kurang 220.000. Tadinya kan dia 560 nih menggunakan cost recovery. Tapi karena ada perubahan ke persentase penyelesaian 780.000, maka di sini harus ditambahkan construction in process-nya 220.000. Gitu. Asetnya jadi bertambah ya. Kemudian untuk tax liability-nya di sini ada deferred tax liability atau utang pajak ditangguhkan sebesar 88.000. Jadi ini masih terhutang ya, belum dibayarkan akibat perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Kemudian return earning-nya 132.000 karena ini adalah dampaknya dari perubahan tersebut. Penghasilan setelah dikurangi pajak adalah 132.000 yang artinya menambah dari laba ya. Di sini menambah laba. Jadi return earning-nya di posisi kredit karena ingat laba itu atau pendapatan itu akan mengakibatkan pertambahan pada return earning yang saldo normalnya di posisi kredit. Nah, itu tadi penyajiannya. Lalu pengungkapannya, disclosure-nya. Apa yang harus diungkapkan oleh perusahaan ketika terjadinya accounting policy, change in accounting policy. Yaitu adalah nature of the change in accounting principle. Jadi dikasih penjelasan dulu nih, prinsip akuntansi untuk metode penyelesaian itu bagaimana, cost recovery itu bagaimana, gitu ya. Jadi perubahan itu diungkapkan. Kemudian alasannya, reasoning-nya. Alasannya kenapa sih harus melakukan perubahan?
gitu. Terus kemudian untuk periode yang sekarang dan periode sebelumnya itu juga harus harus diungkapkan, harus di-disclose mengenai jumlah dari penyesuaian atas setiap item di financial statement yang terdampak dari perubahan tersebut, kemudian atas earning per share-nya, baik basic dan diluted-nya. Terus kemudian jumlah dari penyesuaian yang berkaitan dengan periode di mana sebelum disajikan. Jadi perubahan-perubahan itu, informasi ini harus diungkapkan di laporan keuangan, yaitu di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini sebagai gambaran, jadi income statement-nya di tahun 2015 seperti ini, dan di tahun 2014 ada penyesuaian. Ya, ada perubahan jadi seperti ini. Kemudian ini tadi yang disebut diungkapkan. Nah, di sini menjelaskan company atau perusahaan telah menghitung menggunakan apa, kemudian diubah dengan menggunakan apa, alasannya bagaimana, itu diungkapkan seperti itu. Oke. Kemudian untuk di return earning adjustment-nya, jadinya seperti ini sebelum penyesuaian ya, ini sebelum adanya perubahan, bahwa di tahun 2013 return earning awalnya 1.360.000, return earning-nya 1.600.000, ini kan menjadi saldo awal ya di 2014. Kemudian di sini net income-nya jadi berapa dan return earning-nya akhir itu berapa dan jadi saldo awal 2015. Kemudian ada informasi lagi, ketika menggunakan persentase penyelesaian, return earning 1 Januarinya itu adalah 1.720.000. Jadi bukan 1.600.000. Dan kalau menggunakan cash recovery adalah 1.600.000 ya, sesuai dengan informasi di atas. Sehingga ada kumulatif efek difference atau perbedaan dari dampak tersebut secara kumulatif yaitu 120.000 euro. Nah, after change-nya, setelah perubahan, return earning-nya menjadi seperti ini, return earning statement-nya. Di 2014 itu kan tadi 1.600.000 ya. Kemudian adanya perubahan, adanya penyesuaian akibat perubahan kebijakan akuntansi yaitu 120.000. Nah, 120.000 ini berarti mengakibatkan saldo awalnya di tahun 2014 menjadi 1.720.000, bukan 1.600.000 lagi. Nah, sesuai dengan ini tadi ya. Terus ditambahkan dengan net income dengan menggunakan persentase penyelesaian adalah 108.000 sehingga return earning akhirnya 1.828.000. Nah, ini menjadi saldo awal di 2015 gitu. Terus net income-nya berapa? Tadi ada datanya ya. Sebelumnya kemudian ditambah menghasilkan return earning akhirnya berapa. Oke, itu dampaknya di return earning statement. Nah, atas perubahan itu bisa berdampak secara langsung atau direct effect, bisa juga tidak langsung. Kalau direct berarti jelas berpengaruhnya adalah kepada item-item yang ada di laporan keuangan, posisi laporan keuangannya juga jadi berubah, tapi kalau indirect-nya biasanya berpengaruh terhadap current atau future cash flow, arus kasnya, jadi berpengaruh terhadap arus kasnya. Oke, nah terus boleh nggak sih tidak melakukan retrospektif gitu ya akibat perubahan kebijakan akuntansi? Jawabannya bisa, asalkan mengandung kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak bisa menentukan dampak dari aplikasi retrospektif. Jadi ketika sudah dihitung jadi agak sulit juga ternyata menghitungnya gitu. Nah, karena kesulitan mungkin karena kompleks sekali dampaknya atau efeknya, maka ini boleh tidak menggunakan retrospektif. Kemudian yang kedua, ketika mengaplikasikan retrospektif yang dipersyaratkan itu ternyata membutuhkan asumsi tentang pertimbangan manajemen yang sebelumnya. Jadi karena ini bisa jadi karena ada perubahan manajer ya, karena ada perubahan struktur manajemen, ternyata manajemen yang baru ini tidak mengetahui nih asumsi manajemen sebelumnya maksudnya apa sih menggunakan metode cost recovery misalnya. Nah, karena akibat itu kan tidak bisa dilakukan. Karena kalau misalnya di sini tadi diungkapkan, harus diungkapkan tuh alasannya. Kenapa melakukan perubahan, berarti kan kita juga harus tahu kenapa yang kemarin sudah tidak digunakan. Nah, karena sudah pergantian manajemen, maka yang kemarin nggak bisa diketahui jawabannya. Kemudian atau yang ketiga, retrospektif itu secara estimasi signifikannya tidak bisa dikembangkan gitu ya. Jadi maksudnya ini di sini juga dia tidak bisa mengestimasikan secara signifikan gitu.
Nah, akibat-akibat seperti ini bisa salah satunya, maka boleh tidak melakukan retrospektif, tapi disajikannya dengan prospektif, dengan prinsip akuntansi yang baru atau perubahan yang barunya. Dalam hal ini tadi contohnya persentase penyelesaian. Oke, itu tadi perubahan dari sisi kebijakan. Kemudian tipe yang kedua, tadi kan ada perubahan dari sisi estimasi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menggunakan estimasi, misalnya bad debt. Bad debt itu kerugian piutang tak tertagih. Kita kan boleh saja mengestimasikan piutang tak tertagih itu sekitar 5% atau 2%. Nah, ini nggak ada aturannya. Tidak ada aturannya di standar akuntansi keuangan. Tapi semua adalah estimasi manajemen, tentunya mereka juga punya pertimbangan. Bisa jadi karena pengalaman masa lalu. Nah, itu boleh saja berubah juga. Misalnya kemarin menggunakan 5% karena debitur-debiturnya mungkin ini ya bagus-bagus gitu ya. Jadi kalau kayaknya diperkecil saja deh menjadi 2%. Itu tidak masalah. Asal nanti perlakuan akuntansinya bagaimana. Kemudian akibat keusangan persediaan. Nah, ini kan juga mempengaruhi juga ya gitu kebijakan seperti ini. Atau yang paling sering ini, useful life and residual value, yaitu umur manfaat dan nilai residu. Ini bisa saja sering terjadi perubahan gitu ya. Dan ini pasti harus punya dasar juga sih kenapa melakukan perubahan tersebut. Oke. Nah, itu tadi ini contoh-contohnya ya sampai ke value dari financial asset atau financial liabilities. Namanya juga estimasi kan, jadi bisa saja berubah di periode-periode mendatang. Kemudian untuk perubahan dari estimasi akuntansi ini ternyata harus dilaporkan secara prospektif. Nah, prospektifnya ini dalam hal perubahan untuk mengestimasikan dari sisi perubahan periode yang jika perubahan itu mengakibatkan hanya satu periode tertentu itu aja gitu. Atau dia juga mengakibatkan perubahan estimasi di periode mendatang, atau di periode sekarang juga. Jadi prospektif itu adalah kalau ternyata dampaknya untuk saat ini dan saat berikutnya, bisa salah satunya. Nah, itu harus disajikan secara prospektif. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk terjadinya itu, maka bisa dilakukan koreksi atau adjustment, penyesuaian. Nah, ini adalah contoh transaksinya, yaitu Arcadia HS membeli peralatan seharga $510.000, kemudian diestimasikan memiliki umur manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000. Nah, depresiasinya sudah berlangsung selama 7 tahun. Jadi ini sudah 7 tahun nih dari 10 tahun. Di tahun 2015, yaitu di tahun ke-8, ternyata estimasinya berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun dengan nilai sisa dari 10.000 menjadi 5.000. Apakah jurnal untuk mencatat atas koreksian tersebut? Ternyata tidak perlu. Tapi nanti dicatatnya adalah dengan menghitung dulu depreciation expense-nya di tahun 2015. Jadi kalau untuk yang tahun sebelumnya tuh nggak perlu dicatat gitu. Maksudnya adalah di 7 tahun belakangan. Nah, ini kan udah 7 tahun nih. Depresiasi selama 7 tahun, prior years, yaitu adalah periode-periode sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, perlu dicatat nggak? Nggak perlu. Karena ini harus dicatat secara prospektif. Nah, kemudian kita hitunglah mulai depresiasi tahun 2015 dan seterusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu perlengkapan harga perolehan peralatan 510.000 dikurangi dengan nilai sisa 10.000, maka depreciable base-nya 500.000. Dasar penyusutannya, kemudian dibagi 10 tahun. Estimasi umur manfaatnya. Dan depresiasi tahunannya adalah 50.000. Ini sudah disusutkan selama 7 tahun, berarti sudah penyusutan $350.000. Nah, berarti nilai bukunya di tanggal 31 Desember 2014 adalah 160.000, yaitu dari harga perolehan dikurangin dengan yang sudah disusutkan atau akumulasi depreciation-nya. Kemudian di tahun 2015, bagaimana cara kita menghitungnya? Book value-nya tadi 160.000, residual value-nya 5.000, berarti depreciable base-nya adalah 155.000. Useful life-nya 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Tadi kan 10 tahun estimasinya, lalu berubah 15 tahun. Dan dia sudah menyusutkan selama 7 tahun. Berarti mulai 2015 masih ada sisa
8 tahun, yaitu 15 dikurangi 7. Annual depreciation-nya menjadi 19.000, sudah bukan 50.000 lagi seperti tadi. Nah, jurnal untuk mencatat penyusutan di tahun 2015 adalah depreciation expense dengan accumulated depreciation, yaitu sebesar $19.375. Jadi ini ya perubahannya, kalau ada perubahan estimasi berarti dia dilaporkan secara prospektif dan dimulai di tahun sekarang, tahun berjalannya. Nah, kemudian pengungkapannya apa saja? Pengungkapannya berarti sifat dari perubahan itu, jumlah estimasi akuntansinya, dan dampaknya di periode sekarang maupun di periode yang mendatang. Jadi itu yang disebut dengan perubahan estimasi akuntansi yang mengakibatkan dan berdampak secara prospektif atau harus dilaporkan secara prospektif. Seperti itu. Kemudian sekarang accounting errors. Nah, jenis-jenis kesalahan yang biasanya terjadi adalah perubahan dari accounting principle yang secara umum tidak bisa diterima, gitu kan. Jadi maksudnya udah terlanjur dilakukan perubahan tapi ternyata di SAK-nya misalnya tidak boleh, misalnya seperti itu ya. Dan itu kan berarti kan error tuh, kesalahan. Kemudian ada mathematical mistake, dan ini yang mistakes ya. Ini yang sering terjadi nih. Kesalahan hitung, misalnya 200.000 dicetak 2 juta, nolnya kebanyakan. Itu bisa mathematical mistake. Atau memang salah hitung gitu. Harusnya penyusutannya dibagi 8 tapi dibagi 7 misalnya seperti itu ya. Nah, itu mathematical mistake. Dan seterusnya contoh-contoh lain yang biasanya terjadi dan ini wajar terjadi di dunia akuntansi. Atau juga kesalahan yang paling sering ini biasanya klasifikasi juga. Harusnya misalnya diakui sebagai ada misalnya ada biaya pemeliharaan aset tetap. Itu harusnya dijadikan beban misalnya, tapi mereka dikapitalisasi ke nilai perolehan. Nah, itu juga menjadi harusnya dianggap menjadi kesalahan dan harus dilakukan penyesuaian atau koreksi. Nah, ini jenis-jenis dalam akuntansinya ya, expense recognition, revenue recognition, gitu kan. Terus type of restatement-nya, jadi yang harus disajikan lagi. Nah, untuk expense ini biasanya mencatat beban yang keliru, yang di periode yang salah, atau untuk jumlah yang salah. Ini yang sering terjadi seperti itu kalau untuk expense. Jadi dia belum mengakui beban di periode itu misalnya, atau harusnya beban itu bukan beban di periode tersebut, tapi harusnya beban di periode mendatang. Nah, itu kan juga termasuk kesalahan-kesalahan ya dalam pengakuan beban. Untuk pengakuan pendapatan juga sama gitu ya, biasanya terkait dengan periodisasi kalau ini. Misclassification, salah mengklasifikasikan antara short term atau long term gitu kan, nah, itu bisa saja terjadi gitu. Kemudian dari sisi equity, misalnya dari earning per share, ada kesalahan hitung earning per share atau restricted stock ya, saham yang terbatas, waran dan lain-lain. Terus kemudian kontingensi, long life asset, ini biasanya untuk penghapusan ataupun penghitungan penyusutan. Kemudian dari sisi pajak, misalnya ada treatment-nya, ada terjadi kesalahan treatment perpajakan, harusnya menjadi utang pajak tapi belum dihitung. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian dari sisi equity, inventory. Nah, ini inventory biasanya terkait dengan kuantitas ya. Sudah dihitung, tercatat di laporan keuangan berapa, tapi ternyata pas dilihat secara fisik nilainya berbeda dengan yang tercatat di laporan keuangan. Kemudian ada equity yang terkait dengan share option. Kemudian hal-hal lain seperti kesalahan lah, biasanya kesalahan yang kaitannya dengan reklasifikasi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kesalahan itu bersifat material, ini ketentuannya ya, itu harus dikoreksi. Yang tidak material pun kalau ketemu harus dikoreksi, apalagi yang material, gitu, yang signifikan jumlahnya. Kemudian ada harus mencatat jurnal koreksinya atas kesalahan tersebut untuk periode mendatang jika memang itu berpengaruh terhadap periode sebelum. Ini periode sebelum, maksudnya periode sebelum. Kemudian itu harus disesuaikan saldo awalnya di return earning-nya.
gitu. Saldo return earning karena memang berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya saldonya salah kan itu kan akan menjadi dampak berikutnya, makanya harus dikoreksi. Kemudian koreksi penyesuaian untuk periode sebelumnya, terus kemudian ada comparative statement, pernyataan yang disajikan secara komparatif, ini juga harus dilakukan. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya di tahun 2016, seorang akuntan bookkeeper ya, pembuku, di Selectro Company ternyata melakukan kesalahan, yaitu dia tidak mencatat depreciation expense sebesar 20.000 atas newly constructed building, atas bangunan yang sedang dibangun, yang baru dibangun. Nah, kita buat dulu yang sekarang dia lakukan, yaitu dengan kesalahan, with error, dan yang without error. Untuk yang error kan ini dia tidak mengakui depreciation expense ya, tadi diungkapkan. Maka di sini masih 0. Padahal harusnya di sini ada depreciation expense sebesar 20.000. Kemudian dilanjutkan dengan perpajakannya. Kalau labanya salah ya otomatis pajaknya juga jadi salah. Dan net income after tax ya, laba setelah pajak itu juga jadi keliru. Nah, jadi kita sajikan dulu kedua-duanya nih, baik dengan kesalahan sebelumnya maupun tanpa kesalahan atau yang seharusnya. Nah, sudah itu kita buat jurnalnya. Kita buat jurnalnya, kalau waktu salahnya tuh kayak gimana sih yang dia catat gitu. Ternyata dia tidak mencatat depresiasi, sehingga pajaknya menjadi dicatatnya seperti ini. Income tax expense yang 40.000, ada deferred tax liability atau utang pajak tangguhan 8.000 dan income tax payable-nya 32.000. Harusnya dia mencatat depreciation expense sebesar 20.000. Nah, mencatat depreciation pada accumulated depreciation. Dan akibat itu income tax-nya juga jadi berubah, jadi 32.000, kemudian untuk income tax payable-nya 32.000. Nah, tidak perlu ada deferred tax liability. Ya. Oke, nah atas jurnal itu kita bisa tahu bahwa depreciation expense-nya bagaimana sih? Oh, understated sebesar 20.000. Understated itu artinya kurang catat atau dicatat lebih rendah. Karena dia nggak nyatet kan sebelumnya, maka depreciation expense-nya dianggap understated atau kurang catat atau dicatat terlalu rendah dari 0 ke 200. Kemudian income tax expense-nya overstated. Jadi akun-akun yang terkait itu kita identifikasi understated atau overstated. Nah, setelah itu kita buat jurnal koreksinya. Nah, ini dia. Depreciation expense seharusnya 20.000, income tax expense harusnya 32.000. Berarti harusnya beban di tahun 2016 itu ada 52.000. Tapi mereka baru mencatatnya sebesar 40.000. Berarti kurang berapa? Kurang 12.000 expense-nya. Karena ini periode sebelumnya, maka di jurnal penyesuaiannya itu ke return earning. Ya. Jadi kalau ada expense atau revenue ditemukan kesalahannya di tahun sekarang atas kesalahan yang tahun sebelumnya, maka kita jurnalnya itu menjadi return earning. Kalau expense-nya kurang catat, berarti expense-nya kan di debit kalau bertambah. Expense di debit itu artinya return earning-nya berkurang. Maka return earning berkurang ada di posisi debit. Nah, seperti inilah. Expense-nya harus 52.000, tapi baru dicatat 40.000. Berarti kan kurang catat tadi kan? Maka menambah expense dengan cara mengurangi return earning. Karena ini periode sebelumnya. Kemudian apalagi akun yang terkait yaitu income tax payable, deferred tax liability, sorry. Deferred tax liability ini tidak perlu lagi harusnya. Maka ini kita reverse, ya, reverse dibalik. Dibalik yang tadinya kredit kita balik ke debit sebesar 8.000. Kemudian apalagi ada accumulated depreciation yang belum dicatat sebesar 20.000. Nah, terus jurnalnya udah catat semua kan tadi ya, income tax expense, ini expert expense udah, accumulated udah, deferred tax liability udah. Income tax payable di jurnal nggak? Tidak perlu, karena ini sudah benar. Sebelumnya dia sudah catat income tax payable 32.000 dan yang seharusnya memang 32.000 di kredit. Jadi tidak ada masalah. Jadi jurnalnya cukup seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan akuntansi, kita buat dulu jurnal
yang seharusnya atau yang benarnya dan cek jurnal yang salahnya. Baru kita bisa melakukan penjurnalan seperti ini. Gitu. Jadi ini pakai logika nih. Asal udah ketahuan ininya kan jadi udah ketahuan jurnal salah dan jurnal benarnya, jadi udah ketahuan harusnya berapa yang harus di jurnal. Gitu. Tinggal selisih-selisihnya saja. Gitu. Jadi ini pakai logika berpikir ya. Oke, sekarang untuk error analysis ini intinya perusahaan itu harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, jenis dari kesalahan tersebut itu apa sih? Gitu ya. Apakah karena salah klasifikasi akun, salah menggunakan nama akun, atau memang belum pernah mencatat, atau salah jumlah. Jadi jenis kesalahan harus diketahui. Terus juga apakah bagaimana nih dia mencatat jurnal yang benarnya, harusnya tuh gimana gitu kan, untuk mengoreksi dari kesalahan yang terjadi. Dan setelah mengoreksi kesalahan tersebut, bagaimana dampaknya terhadap penyajian di laporan keuangan. Gitu. Nah, company atau perusahaan men-treat ya kesalahan ini dengan prior period adjustment dan melaporkannya di tahun berjalan sebagai penyesuaian dari saldo awal return earning. Jadi itu tadi yang seperti saya bilang, kalau ada adjustment yang kaitannya dengan periode sebelumnya dan itu adalah akun laba rugi yaitu pendapatan dan beban, maka ini harus dilakukan penyesuaian atas saldo awal dari return earning seperti yang tadi dicontohkan. Sekarang contoh lain dari error analysis. Sebagai contoh, di trial balance di 31 Desember 2015, ada supplies 2.500 debit, salaries and wages payable, interest receivable, prepaid insurance, unearned rent, dan interest payable sebesar 15.000. Kemudian kita menemukan informasi-informasi lebih lanjut bahwa ada hasil perhitungan fisik dari supplies yaitu 1.100. Nah, tadi sudah dicatat 2.500 supplies expense-nya. Berarti, bukan supplies expense, supplies-nya. Supplies-nya ada 2.500 tadi ya. Nah, ini. Supplies-nya ada 2.500. Kemudian, sehingga harusnya 1.100 nih sisanya. Maka supplies-nya kita kurangi. Ada di posisi kredit. Yang tadinya 2.500, harusnya 1.100, berarti yang berkurang adalah 1.400. Kemudian debitnya adalah menjadi beban perlengkapan atau supplies expense. Nah, ketika ada accrued salaries and wages sebesar 4.400. Sebelumnya dia sudah mencatat 1.500 ya. 1.500 di salaries and wages payable. Nah, karena harusnya 4.400 berarti kan payable-nya harus ditambah dong. Ketika ditambah, posisinya ada di kredit. Ya, payable itu bertambah di posisi kredit. Kita jurnal salaries and wages payable sebesar 2.900 di posisi kredit. Debitnya apa? Jelas expense. Pasangannya seperti ini. Expense payable. Oke. Kemudian yang ketiga, accrued interest on investment dengan jumlah 4.350. Nah, dalam hal ini interest revenue-nya tadi ada 5.100 gitu. Kemudian karena harusnya 4.350, maka interest revenue-nya di debit atau dikurangi ya. Dikurangi berarti di posisi debit sebesar 750 750. Kemudian interest receivable-nya di posisi kredit sebesar 750. Kemudian kalau ada unexpired dari asuransi. Nah, tadi kan tertulis 90.000 di laporan keuangan. Sementara di sini disebutkan yang belum expired atau yang belum jatuh tempo adalah 65.000. Kalau kemarin sudah bayar 90.000, lalu yang belum expired 65.000, berarti berapa yang sudah expired? Kan pertanyaan seperti itu. Kalau sudah expired berarti diakui sebagai insurance expense. Dan kreditnya adalah prepaid insurance karena mengurangi asuransi, yaitu sebesar 25.000. Kemudian ada lagi di sini adalah untuk biaya sebesar 24.000 sewa itu adalah untuk tahun 2015 dan 2016. Berarti satu tahunnya berapa? 24.000 dibagi 2, yaitu 12.000. Dan ini menjadi akun rental income atau pendapatan sewa. Kemudian kreditnya adalah unearned rent
atau pendapatan sewa diterima di muka sebesar 12.000 karena belum expired. Kemudian yang keenam, depreciation-nya sudah dicatat 5.000 tapi seharusnya itu 50.000. Berarti kita catat lagi tambahannya untuk depreciation expense bertambah ada di posisi debit dan accumulated bertambahnya ada di posisi kredit, yaitu senilai 45.000 karena harusnya 50.000 tapi sudah tercatat 5.000. Jadi ini nolnya, nah ini kesalahan catat seperti ini ya, nolnya tuh kurang gitu, harus 50.000 tapi dia cuma nyatatnya 5.000 gitu. Ini contoh terjadinya kesalahan yang typo ya, typo tapi mengakibatkan fatal karena ini adalah jumlah nominal. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh mengenai error analysis. Poin pentingnya kalau ada error, ada kesalahan, maka kita harus mengidentifikasi kesalahannya itu apa, jurnal yang salahnya gimana, yang sudah dicatat, dan jurnal untuk yang seharusnya dari jurnal yang benarnya seperti apa, agar kita bisa menentukan correction journal atau jurnal koreksinya itu selisihnya aja, atau mungkin akun-akunnya apa yang belum dimunculkan, seperti tadi ada beberapa contoh yang sudah disampaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan accounting change and error analysis, yaitu bagaimana menganalisis terjadinya perubahan akuntansi ataupun kesalahan dalam akuntansi. Semoga bermanfaat. Ini lengkapnya di buku e-book Intermediate Accounting. Selamat beraktivitas. Untuk hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan di komentar, nanti kita bisa berdiskusi. Dan untuk lebih jelasnya bisa silakan dibaca buku-buku referensi yang terkait dengan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.